Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka bilang Harun al-Rasyid pemabuk dan lalai. Faktanya, Romawi tunduk, sunnah dijaga, dan beliau wafat dengan Al-Quran di sisinya. Kalau tokoh sebesar ini saja bisa dibunuh namanya, berapa banyak sejarah Islam yang sudah kita telan mentah-mentah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran, dan berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Tunjukkan kebatilan sebagai kebatilan, dan lindungi kami dari tertipu olehnya. Ampuni Harun al-Rasyid rahimahullah, angkat derajatnya di sisimu, dan jadikan kami hamba yang adil dalam menilai sejarah para ulama dan pemimpin kaum muslimin. Amin, amin ya rabbal alamin. Jika kisah ini membuka mata, jangan diam. Bagikan agar fitnah tidak diwariskan. Ikuti serial ini sampai tuntas, karena sejarah Islam tidak boleh kalah oleh dongeng dan dusta. Kalau Anda ingin lebih banyak kisah sahih yang diluruskan dari fitnah, tetap bersama kami. Ini bukan nostalgia, ini perlawanan terhadap kebohongan. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Harun al-Rasyid, khalifah yang dibunuh namanya. Jika hari ini nama Harun al-Rasyid disebut, banyak orang langsung teringat satu gambaran, yaitu khalifah pemabuk, dikelilingi perempuan, hidup dalam kemewahan, lalai terhadap agama, dan tenggelam dalam syahwat. Gambaran ini beredar luas di buku cerita, di film, bahkan tulisan-tulisan yang mengaku sejarah. Masalahnya satu, yaitu gambaran itu tidak bersumber dari kitab sejarah Islam yang muktabar. Harun al-Rasyid bukan sekedar dikritik, beliau dibunuh namanya, karakternya dihancurkan, sejarahnya dipelintir, dan itu bukan terjadi tanpa sebab. Pertanyaannya sederhana. Siapa yang menyebarkan gambaran ini dan untuk kepentingan apa? Dalam sejarah Islam ada pola yang berulang. Setiap tokoh yang kuat, berwibawa, dan berhasil mengangkat Islam hampir selalu dirusak citranya setelah wafat. Metodenya sama, bukan diserang ilmunya, bukan dibantah jasanya, tapi difokuskan pada tuduhan moral. Harun al-Rasyid mengalami hal ini secara sistematis. Beliau bukan satu-satunya. Umar bin Abdul Aziz difitnah lemah, Muawiyah dituduh licik, Salahuddin al-Ayyubi digambarkan haus darah, bahkan Imam Ahmad pernah dicitrakan sebagai ekstrim. Ini bukan kebetulan, ini adalah metode lama. Jika seorang tokoh sulit dijatuhkan secara fakta, maka rusaklah persepsi publiknya. Buat kisah-kisah populer, sebarkan hikayat, tambahkan bumbu seks, mabuk, dan kekuasaan absolut. Lalu ulangi terus sampai dianggap sebagai kebenaran umum. Inilah yang terjadi pada Harun al-Rasyid. Masalahnya, gambaran negatif itu tidak sejalan dengan penilaian para ulama sejarah besar. Ibnu Khalikan berkata dengan tegas, Harun al-Rasyid termasuk khalifah yang paling mulia dan raja yang paling mengabdi. Ia berhaji, berjihad, memerintah, menulis, dan cerdas. Ini bukan ujian penyair istana. Ibnu Khalikan adalah sejarawan kritis, dan pernyataannya tercatat dalam karya Thoreh yang diakui. Az-Zahabi, ulama hadis dan sejarawan besar, memasukkan Harun al-Rasyid dalam Syiar A'lam an-Nubala, bukan sebagai penguasa lalai, tapi sebagai khalifah besar yang memiliki ibadah, jihad, dan perhatian terhadap agama. Al-Khatib al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad meriwayatkan kebiasaan ibadah Harun al-Rasyid, yaitu sholat, sedekah, haji, dan pemuliaannya terhadap ulama. Ini riwayat-riwayat dengan sanad, bukan dongeng pasar. Pertanyaannya, mengapa kita meninggalkan sumber-sumber ini, lalu justru percaya cerita tanpa sanad? Mengapa Harun al-Rasyid dibenci? Jawabannya tidak rumit. Harun al-Rasyid memimpin Daulah Abbasiyah pada puncak kekuasaannya. Wilayah Islam membentang luas, ekonomi stabil, ilmu berkembang,
ulama dimuliakan, dan yang paling penting, musuh-musuh Islam takut. Romawi membayar upeti. Kaisarnya menulis surat dengan nada menghina, lalu berakhir dengan ketundukan. Harun tidak memerintah dari balik tirai. Beliau memimpin jihad sendiri. Dalam sejarah, Islam yang kuat selalu melahirkan kebencian yang kuat pula. Dan ketika tidak mampu mengalahkan Islam di medan perang, musuh akan menyerangnya di medan narasi. Harun al-Rasyid adalah simbol kekuasaan Islam yang berwibawa. Maka, cara paling efektif untuk menjatuhkannya di mata generasi berikutnya adalah buat beliau tampak hina secara moral. Dan ironisnya, kaum muslimin justru menjadi konsumen paling setia dari fitnah itu. Jika Harun al-Rasyid, seorang khalifah yang dipuji oleh ulama tarikh, dicatat ibadahnya, diakui jihadnya, dan ditakuti musuh-musuh Islam, masih bisa difitnah sedemikian rupa, maka tidak ada ulama dan tokoh Islam yang aman dari distorsi sejarah. Hari ini, pola itu masih berjalan. Ulama diserang dengan potongan cerita. Tokoh agama dipatahkan dengan gosip, bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk melemahkan wibawa agama. Pelajaran dari kisah Harun al-Rasyid sangat jelas, yaitu jangan menilai tokoh Islam dari cerita populer, tetapi dari kitab-kitab ilmiah yang bertanggung jawab. Karena sejarah bukan sekedar masa lalu. Sejarah adalah medan perang narasi, dan Harun al-Rasyid adalah salah satu dari korbannya. Nasab, didikan, dan jalan menuju singgasana. Salah satu sebab utama mengapa Harun al-Rasyid begitu sulit dijatuhkan secara ilmiah adalah legitimasi dirinya yang sangat kuat. Beliau tidak naik ke singgasana karena kudeta, bukan pula karena intrik mendadak. Beliau tumbuh dalam lingkaran kekuasaan, ilmu, dan tradisi kepemimpinan yang mapan. Nama lengkapnya adalah Harun bin Al-Mahdi Muhammad bin Al-Mansur Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas Al-Quraisy Al-Hashimi Al-Abasi. Nasab ini bukan sekedar panjang, tapi jelas dan sahih. Beliau adalah keturunan Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, paman Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, Harun al-Rasyid berasal dari Quraisy dan termasuk Ahlul Bait dalam makna kabilah Bani Hashim. Ini penting karena dalam tradisi politik Islam klasik, nasab Quraisy memiliki bobot legitimasi tersendiri, sebagaimana ditegaskan dalam banyak atsar dan praktik para sahabat. Artinya, sejak awal Harun al-Rasyid bukan figur asing bagi umat dan tidak membutuhkan pencitraan palsu untuk diakui. Harun al-Rasyid lahir pada tahun 148 Hijriyah di kota Rai, wilayah Khurasan. Saat itu ayahnya Al-Mahdi menjabat sebagai pemimpin wilayah Rai dan Khurasan. Lingkungan ini membentuk Harun kecil bukan sebagai anak istana yang manja, tetapi sebagai anak penguasa wilayah strategis yang serat dinamika militer, politik, dan administrasi. Khurasan bukan wilayah tenang. Ia adalah pusat kekuatan militer Abbasiyah dan daerah dengan berbagai suku, kepentingan, serta potensi konflik. Tumbuh di wilayah seperti ini membentuk mental kepemimpinan sejak dini. Ayahnya Al-Mahdi bukan hanya khalifah, tetapi juga arsitek stabilitas awal Abbasiyah. Sistem suksesi tidak dibiarkan liar. Anak-anaknya disiapkan secara bertahap, diuji, dan diperkenalkan pada tanggung jawab negara sebelum memegang kekuasaan penuh. Salah satu faktor terpenting dalam pembentukan Harun al-Rasyid adalah ibunya, Al-Khaishiron. Kunyahnya, Ummul Hadi. Beliau bukan perempuan biasa. Beliau dikenal cerdas, tegas, dan berpengaruh dalam lingkungan istana. Al-Khaishiron memiliki perhatian besar terhadap pendidikan anak-anaknya. Beliau memastikan Harun mendapatkan didikan agama, adab, dan kesadaran tanggung jawab, bukan sekedar kemewahan. Banyak sejarawan mencatat bahwa pengaruh Al-Khaishiron sangat tampak pada ketegasan karakter Harun dan kemampuannya mengambil keputusan. Ini penting untuk dicatat, karena banyak fitnah kemudian menggambarkan Harun sebagai produk kemewahan tanpa kendali.
fakta sejarah justru menunjukkan kontrol pendidikan yang kuat sejak kecil. Sejak usia muda, Harun al-Rasyid menunjukkan kecerdasan, keberanian, dan wibawa. Beliau tidak hanya dididik secara teoritis, tetapi diturunkan langsung ke lapangan. Beliau memimpin pasukan, mengurus wilayah, dan dilibatkan dalam urusan negara. Para sejarawan sepakat bahwa Harun bukan figur simbolik. Beliau memahami administrasi, mengenal struktur militer, dan terbiasa dengan tekanan keputusan. Karena itulah, saat usianya masih di awal 20-an, beliau sudah dianggap layak menjadi penerus. Dalam konteks zaman itu, usia muda bukan kelemahan. Selama disertai oleh pengalaman dan pembinaan, Harun memiliki keduanya. Harun al-Rasyid diangkat sebagai khalifah pada malam Sabtu 16 Rabiul Awal 170 Hijriah, menggantikan ayahnya Al-Mahdi. Saat itu, usianya baru sekitar 25 tahun. Ini sering dijadikan bahan sindiran karena terlalu muda. Namun fakta sejarah membantah anggapan itu. Beliau naik ke tampuk kekuasaan dalam keadaan negara stabil, dengan struktur pemerintahan yang solid, dan dengan pengalaman langsung memimpin. Tantangan awal tetap ada, yaitu menjaga stabilitas internal, mengelola wilayah yang luas, dan menghadapi musuh eksternal. Tetapi Harun tidak gagap. Beliau melanjutkan roda pemerintahan dengan cepat, tanpa kekacauan berarti. Ini menunjukkan satu hal, beliau memang disiapkan, bukan dilempar ke singgasana secara kebetulan. Harun al-Rasyid memegang kekuasaan di usia muda, tetapi bukan dengan kepala kosong. Nasabnya jelas, pendidikannya kuat, lingkungannya membentuk dan pengalamannya nyata. Karena itu, anggapan bahwa beliau adalah pemimpin muda yang sembrono tidak berdasar. Justru sebaliknya, beliau adalah contoh bagaimana kekuasaan besar bisa dipegang oleh orang muda yang siap. Dan dari sinilah fase berikutnya dimulai. Bagaimana kekuasaan itu beliau jalankan dengan ibadah, dengan ketegasan, dan dengan kebijakan yang kelak membuat namanya ditakuti musuh dan difitnah setelah wafat. Khalifah ahli ibadah, salat, haji, dan tangisan takut kepada Allah. Salah satu fitnah terbesar terhadap Harun al-Rasyid adalah tuduhan bahwa beliau adalah pemimpin yang tenggelam dalam kenikmatan dunia dan lalai beribadah. Tuduhan ini runtuh hanya dengan melihat catatan kehidupan spiritualnya yang diriwayatkan oleh para ulama tarikh dan ahli hadis. Bukan 1-2 amalan, tetapi pola ibadah yang konsisten sepanjang masa kekhalifahannya. Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan dalam Tarikh Baghdad bahwa Harun al-Rasyid sholat 100 rakaat setiap hari. Ini bukan dilakukan sekali, tetapi menjadi kebiasaan tetap hingga wafatnya, kecuali jika ada uzur yang syar'i. 100 rakaat per hari bukan angka simbolik. Ini menunjukkan disiplin ibadah yang tinggi, manajemen waktu yang ketat, dan kesadaran spiritual yang kuat. Sulit dibayangkan seseorang yang hidup dalam mabuk dan kelalaian mampu menjaga rutinitas seperti ini secara istiqomah. Selain itu, Harun al-Rasyid juga bersedekah 1000 dirham setiap hari. Bukan sedekah musiman, bukan sedekah pencitraan, tetapi rutinitas harian. Jumlah ini pada masanya bukan nominal kecil. Ini menegaskan bahwa ibadahnya tidak berhenti pada sholat, tetapi juga nyata dalam kepedulian sosial. Al-Mas'udi mencatat secara rinci tahun-tahun di mana Harun al-Rasyid menunaikan ibadah haji. Hampir setiap tahun beliau menunaikannya. Az-Zahabi menyebutkan bahwa pada tahun 1079 Hijriah, Harun al-Rasyid melaksanakan umroh di bulan Ramadan. Kemudian tetap berada dalam ihram hingga musim haji tiba. Beliau berjalan dari tempat tinggalnya menuju Arafah. Ini bukan perjalanan singkat. Ini membutuhkan fisik kuat dan kesabaran tinggi. Seorang khalifah dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas, urusan negara yang kompleks, dan tanggung jawab militer, tetap meluangkan waktu dan tenaga untuk ibadah berat seperti ini. Tuduhan bahwa beliau lalai dari agama menjadi tidak relevan.
Sebagian orang beralasan bahwa fokus pada ibadah pribadi mengurangi kepedulian sosial. Kehidupan Harun al-Rasyid membantah dikotomi palsu ini. Jika beliau berhaji, beliau mengajak 100 orang ulama dan anak-anak mereka. Jika beliau tidak berhaji, beliau menghajikan 300 orang lengkap dengan bekal, kendaraan, dan kebutuhan perjalanan. Ini menunjukkan bahwa ibadah pribadinya tidak pernah berdiri sendiri, tetapi selalu diiringi perhatian kepada orang lain. Beliau beribadah sekaligus membiayai ibadah orang lain. Beliau sholat malam sekaligus memberi makan rakyatnya. Tidak ada pertentangan antara dua hal ini dalam praktik hidupnya. Al-Mansur bin Amar berkata, "Aku tidak melihat orang yang lebih mudah menangis ketika diingatkan tentang Allah selain 3 orang, yaitu Al-Fudail bin Iyad, Harun al-Rasyid, dan seorang lagi." Tangisan ini bukan dibuat-buat. Salah satu kisah paling terkenal adalah dialog Harun al-Rasyid dengan Ibnu As-Sama. Ketika Harun meminta minum, Ibnu As-Sama berkata, "Wahai Amirul Mukminin, seandainya minuman ini ditahan darimu, dengan apa engkau akan menebusnya?" Harun menjawab, "Dengan setengah kerajaanku." Setelah beliau meminum, Ibnu As-Sama melanjutkan, "Jika air ini tidak bisa keluar dari tubuhmu, dengan apa engkau akan menebusnya?" "Dengan seluruh kerajaanku," jawab Harun. Ibnu As-Sama berkata, "Berarti harga sebuah kerajaan hanyalah seteguk air dan kencingnya." Mendengar itu, Harun al-Rasyid menangis terseduh-seduh. Ini bukan reaksi orang yang cinta dunia. Ini kesadaran akan kecilnya kekuasaan di hadapan kematian. Dalam riwayat lain, Harun al-Rasyid meminta nasihat kepada Sibyan. Beliau berkata, "Nasihatilah aku." Sibyan menjawab, "Bertemanlah dengan orang yang membuatmu takut, tapi dengan itu kamu selamat. Jangan berteman dengan orang yang membuatmu merasa aman, tapi justru mencelakakanmu." Ketika Harun meminta penjelasan, Sibyan berkata, "Orang yang berkata kepadamu, engkau akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatmu, maka takutlah kepada Allah. Itu lebih baik bagimu daripada orang yang berkata, engkau keluarga Nabi, dosamu diampuni." Mendengar itu, Harun al-Rasyid menangis lama, hingga orang-orang di sekitarnya merasa iba. Ibadah Harun al-Rasyid bukan ibadah pencitraan. Ia tidak dipamerkan. Justru sebagian besar diketahui dari riwayat ulama setelah wafatnya. Salatnya, hajinya, sedekahnya, dan tangisannya menunjukkan satu hal, yaitu ketakutan sejati kepada Allah. Dan ketakutan seperti ini tidak mungkin tumbuh dalam hati pemabuk dan pezina, sebagaimana fitnah yang dituduhkan kepadanya. Apa yang kita lihat di sini bukan sosok khalifah lalai, tapi seorang hamba yang sadar bahwa kekuasaan tidak menyelamatkan siapapun di hadapan Allah. Pembela sunnah dan sahabat para ulama. Salah satu sisi Harun al-Rasyid yang paling jarang dibicarakan, bahkan sengaja dihilangkan adalah sikapnya yang sangat tegas terhadap sunnah Nabi dan kedudukannya sebagai pelindung para ulama. Padahal inilah sisi yang paling meruntuhkan fitnah bahwa beliau adalah khalifah lalai dan jauh dari agama. Harun al-Rasyid bukan tipe penguasa yang merasa cukup dengan kekuasaan. Beliau datang langsung ke majelis ilmu, duduk sebagai penuntut, bukan sebagai penguasa yang minta dilayani. Al-Qadhi Al-Fadil meriwayatkan bahwa Harun al-Rasyid pergi ke Madinah untuk mendengar Al-Mutawatta dibacakan langsung oleh Imam Malik rahimahullah. Yang menarik, beliau tidak datang sendiri. Beliau membawa 2 putranya, Al-Amin dan Al-Ma'mun. Ini menunjukkan 2 hal penting. Pertama, beliau menghormati ulama, bahkan ulama yang tidak berada di bawah kekuasaannya. Kedua, beliau menanamkan kecintaan kepada sunnah sejak dini pada calon pemimpin setelahnya. Beliau tidak menjadikan istana sebagai pusat kebenaran. Beliau mendatangi ulama, bukan memanggil mereka untuk melegitimasi kekuasaan. Kedekatan Harun al-Rasyid dengan ulama bukan formalitas. Ketika sampai kepadanya kabar wafatnya Abdullah bin al-Mubarak rahimahullah, seorang imam besar, ahli hadis, mujahid dan syahid, Harun al-Rasyid duduk dalam kesedihan mendalam.
para tokoh berusaha menghiburnya. Ini bukan reaksi politik, tetapi reaksi seorang penuntut ilmu yang kehilangan gurunya. Dalam pandangan Harun al-Rasyid, wafatnya seorang alim bukan peristiwa kecil. Itu adalah kehilangan bagi umat. Sikap ini berlawanan total dengan gambaran khalifah yang tidak peduli agama. Justru beliau memahami bahwa agama dijaga oleh ulama, bukan oleh pedang semata. Abu Muawiyah ad-Dharir meriwayatkan bahwa setiap kali nama Nabi Muhammad SAW disebut di hadapan Harun al-Rasyid, beliau selalu mengucapkan sholawat dengan penuh penghormatan, bahkan berkata, "Shallallahu ala sayyidi." Ini bukan sekedar kebiasaan lisan. Dalam majelis hadis, Harun al-Rasyid menunjukkan adab tinggi, mendengarkan dengan khusyuk, dan bereaksi secara emosional ketika hadis dibacakan. Dalam satu riwayat, ketika Abu Muawiyah meriwayatkan hadis tentang keutamaan mati syahid berulang kali, Harun al-Rasyid menangis hingga terisak-isak. Tangisan ini kembali membuktikan bahwa hatinya hidup dengan sunnah, bukan keras karena kekuasaan. Salah satu peristiwa paling terkenal yang menunjukkan sikap Harun al-Rasyid terhadap sunnah adalah kisah hadis Nabi Adam dan Nabi Musa alaihi salam. Ketika hadis itu diriwayatkan di majelisnya, tiba-tiba seseorang berseloroh, "Di mana Adam dan Musa bertemu?" Ucapan ini terdengar ringan, tetapi ditangkap Harun al-Rasyid sebagai pelecehan terhadap hadis Nabi. Reaksinya sangat keras, beliau berkata, "Hamparkan kulit dan cabut pedang." Istilah ini digunakan untuk eksekusi agar darah tidak mengotori tempat. Bagi Harun al-Rasyid, meremehkan hadis bukan humor, bukan diskusi akademik tanpa adab, tetapi tanda zindik. Abu Muawiyah kemudian menenangkan beliau agar amarahnya mereda. Sikap ini menunjukkan standar yang jelas, yaitu sunnah tidak boleh dipermainkan. Dalam konteks salaf, istilah zindik bukan sekedar non-muslim. Ia digunakan untuk orang yang menampakkan Islam tapi merusak syariat dari dalam, terutama dengan mendustakan hadis atau meremehkan sunnah. Harun al-Rasyid hidup di masa di mana aliran-aliran sesat mulai berani berbicara. Karena itu, sikap tegas terhadap hadis bukan bentuk kekejaman, tetapi perlindungan terhadap pondasi agama. Beliau memahami bahwa jika sunnah runtuh, maka agama akan runtuh dari dalam. Hari ini, hadis sering ditolak bukan dengan pedang, tetapi dengan kalimat halus, yaitu tidak relevan, kontekstual, dan itu budaya Arab. Semua ini pada hakikatnya pengulangan metode lama, hanya berbeda kemasan. Jika Harun al-Rasyid hidup hari ini, sikapnya terhadap pelecehan sunnah tidak akan berubah. Perbedaannya hanya satu, yaitu hari ini banyak penguasa diam. Harun al-Rasyid menjaga sunnah bukan hanya dengan lisan, tetapi dengan wibawa kekuasaan. Beliau memuliakan ulama, menundukkan diri di majelis ilmu, dan bersikap keras terhadap pelecehan hadis. Inilah sisi yang paling ditakuti musuh-musuh Islam. Bukan kemewahan istana, tapi penguasa yang berdiri di belakang sunnah. Dan inilah sebabnya setelah wafatnya, fitnah kembali menyala. Karena ketika pelindung sunnah pergi, pintu-pintu penyimpangan pun terbuka. Romawi tunduk, dunia makmur, dan akhir seorang khalifah. Puncak kekuasaan Harun al-Rasyid bukan hanya terlihat dari luasnya wilayah Islam, tetapi dari cara musuh-musuh Islam bersikap kepadanya. Salah satu peristiwa paling jelas menunjukkan bahwa politiknya adalah konflik terbuka. Salah satu peristiwa paling jelas menunjukkan wibawa politiknya adalah konflik terbuka dengan Kekaisaran Romawi Timur di masa Kaisar Nikeporos I. Pada tahun 187 Hijriah, Harun al-Rasyid menerima surat dari Nikeporos, Kaisar Romawi yang baru naik tahta. Surat itu bukan diplomasi biasa. Isinya adalah penghinaan langsung terhadap Islam dan kepemimpinan Harun. Nikeporos menyebut kaisar sebelumnya sebagai lemah seperti perempuan karena mau membayar upeti kepada kaum muslimin. Ia menuntut agar seluruh harta yang pernah diberikan kepada Daulah Abbasiyah dikembalikan, dan jika tidak, maka pedang yang akan berbicara. Surat ini adalah deklarasi tantangan terbuka.
bukan hanya terhadap Harun al-Rasyid sebagai individu, tetapi terhadap martabat kaum muslimin. Ketika surat itu dibacakan, para menteri dan pejabat istana terdiam. Tidak ada yang berani berbicara. Wajah Harun al-Rasyid berubah. Namun, beliau tidak berdebat panjang. Beliau tidak mengirim penjelasan diplomatik. Beliau menulis balasan singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Harun, Amirul Mukminin, kepada Nikeporos, anjing Romawi. Aku telah membaca suratmu, wahai anak perempuan kafir. Jawabanku adalah sesuatu yang akan engkau lihat, bukan engkau dengar. Ini bukan bahasa emosi kosong. Ini pernyataan keputusan negara. Tanpa menunda, hari itu juga Harun al-Rasyid memimpin pasukan menuju wilayah Romawi. Beliau tidak mengirim jenderal saja, beliau turun langsung. Pasukan Islam menaklukkan kota Hercules, wilayah strategis dekat Konstantinopel. Tekanan militer ini membuat Nikeporos gentar. Ia menyadari bahwa ancamannya adalah kesalahan fatal. Akhirnya, Nikeporos kembali meminta perjanjian damai dan bersedia membayar upeti seperti sebelumnya. Dengan kata lain, Romawi kembali tunduk. Peristiwa ini dicatat oleh At-Tabari dan sejarawan lain, bukan sebagai dongeng heroik, tetapi sebagai fakta politik yang memperlihatkan posisi Islam saat itu, yaitu disegani, bukan diremehkan. Kekuatan militer Harun al-Rasyid berjalan seiring dengan kemakmuran ekonomi. Wilayah Islam luas, stabil, dan produktif. Salah satu ucapan Harun al-Rasyid yang terkenal menggambarkan kondisi ini. Suatu hari beliau melihat awan mendung, lalu beliau berkata, "Hujanlah di mana saja kau mau, hasil bumimu akan sampai kepadaku." Ucapan ini bukan kesombongan kosong. Ini menggambarkan sistem ekonomi yang kuat. Jika hujan turun di wilayah Islam, hasilnya dinikmati kaum muslimin. Jika turun di luar wilayah Islam, hasilnya datang dalam bentuk jizyah dan perdagangan. Inilah gambaran dunia Islam saat dipimpin oleh Harun al-Rasyid, yaitu aman, makmur, dan berwibawa. Di tengah kekuasaan itu, Harun al-Rasyid tidak lalai dari kematian. Beliau pernah bermimpi memegang tanah merah. Dalam mimpi itu, beliau memahami bahwa di tempat itulah beliau akan wafat. Tahun-tahun berlalu. Saat melakukan perjalanan ke Khurasan, Harun jatuh sakit ketika tiba di daerah Taus yang dikenal sebagai kota seribu. Beliau meminta diambilkan segenggam tanah dari tempat itu. Ketika tanah merah diberikan kepadanya, beliau berkata, "Demi Allah, inilah tanah yang aku lihat dalam mimpiku." Beliau sadar bahwa akhir hidupnya telah dekat. Dalam keadaan sakit, Harun al-Rasyid tidak sibuk mengurus warisan atau kekuasaan. Beliau meminta Al-Quran dibacakan hingga khatam. Beliau meminta ditunjukkan makamnya saat beliau masih hidup. Ketika dibawa ke tempat itu, beliau berkata, "Menuju tempat inilah perjalanan hidup, wahai anak Adam." Tidak ada penyesalan atas dunia, tidak ada ketakutan kehilangan kekuasaan. Yang ada hanya kesadaran penuh bahwa hidup sedang ditutup. Beberapa hari kemudian, pada bulan Jumadil Akhir tahun 194 Hijriah, Harun al-Rasyid rahimahullah wafat. Wafatnya Harun al-Rasyid mengguncang umat. Para ulama menangis. Al-Fudail bin Iyad berkata bahwa tidak ada kematian yang terasa lebih berat baginya selain wafatnya Harun. Namun, setelah kepergiannya, fitnah besar pun muncul. Di masa putranya Al-Ma'mun, tersebar pemikiran sesat bahwa Al-Quran adalah makhluk. Inilah yang ditegaskan oleh banyak ulama. Selama Harun hidup, fitnah itu bertahan. Artinya, keberadaan Harun al-Rasyid bukan sekedar simbol kekuasaan, tetapi benteng akidah. Harun al-Rasyid wafat sebagai khalifah, mujahid, dan hamba Allah. Romawi tunduk di masanya. Islam makmur di bawah kepemimpinannya. Sunnah terlindungi dengan wibawanya. Namun setelah beliau pergi, yang tersisa bukan hanya kenangan, tetapi fitnah yang kembali hidup. Namanya dirusak, karakternya dibunuh, dan sejarahnya dipelintir. Beliau wafat dengan husnul khotimah, tapi dusta tentang dirinya terus berjalan. Dan disinilah tugas generasi setelahnya, yaitu meluruskan sejarah, bukan mengulang fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat
dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.